Ya jangan terlalu besar, jangan terlalu nafsu. Jadi ketika harga turun biasanya orang udah all in, padahal masih ada bottomnya. Terus habis bottom masih ada inti buminya gitu kan. Jadi orang terlalu cepat ngambil barangnya gitu. Jadi pelan-pelan aja nyantai. Memang rezekinya segitu, sesuai kemampuan. Jangan sampai kita sudah masuk semua di sana berharap harga naik, tapi dibawa turun bertahun-tahun kan nggak lucu gitu. Hai kawan Merdeka, berjumpa kembali bersama saya Ricky di Glam Talk Merdeka FM di YouTube channel Merdeka FM. Sebelum saya lanjut ya untuk ngobrolin seputar, sudah tahu dong apa Bitcoin hari ini masih dengan Pak Sigita Noko nanti. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Merdeka FM dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya karena supaya Anda bisa dapat lebih dulu informasi-informasi dan juga video-video keren dari YouTube channel Merdeka FM. Seperti yang sudah saya bilang tadi bahwa hari ini kita akan ngobrol lagi bersama dengan Pak Sigita Noko. Beliau adalah seorang crypto influencer dan juga founder dari Crypto Indonesian Community atau CIC. Kita akan sapa Pak Sigit. Selamat siang Mas Sigit. Selamat siang Pak Riki. Episode ketiga kita masih membicarakan seputar Bitcoin. Semoga ini kaum Merdeka banyak yang sudah menggebu-gebu kepengen banget gitu ya. Tapi jangan sampai menggebu-gebunya jadi salah. Iya betul. Hari ini kita akan ngomongin soal strateginya, strategi trading cryptocurrency, Pak Sigit. Saya akan langsung saja untuk ngomongin soal tradingnya sendiri. Sekarang kan kita tahu sendiri banyak cara gitu ya Pak ya untuk trading. Di pertemuan sebelumnya Pak Sigit sudah bilang kalau misalkan kita mau investasi yang kita nggak harus mantengin tiap detik, tiap menit, itu pun bisa. Kalau mau yang manual seperti itu tiap detik, tiap menit, bisa juga. Tapi ada cara yang lebih lain adalah pakai bot. Kalau menurut Pak Sigit untuk sosok pemula sebenarnya itu direkomendasikan untuk coba main manual atau pakai bot aja. Kalau bot saya sarankan yang bot semi otomatis ya, jadi kita tetap harus nyeting parameternya. Tapi kalau yang benar-benar fully otomatis itu saya sarankan jangan, karena saya juga tim kita juga ada yang develop bot dan bot bagus itu tidak dijual. Bot yang dijual biasanya tidak bagus. Karena loh buat apa saya jual bot kalau saya bisa pinjam uang di bank, bunganya cuma 12% setahun, bisa dapat untung 120% setahun. Terus ngapain saya bagikan ke orang-orang 5%? Kan keuntungan saya berkurang. Saya pinjam bank aja. Oh iya. Ya berarti ada sesuatu dong di bot ini. Dan kita juga sudah coba kalau pakai bot otomatis, modal $1.000 dengan $100.000, performanya, efisiensinya beda. Karena marketnya nggak sesuai kan untuk mengcover $100.000, nggak cukup. Jadi akhirnya spread harganya jauh, bahkan bisa rugi. Nah sama dengan semakin banyaknya orang yang menggunakan bot yang sama, parameternya sama persis, nggak mungkin keuntungannya bisa setinggi waktu dia masih sedikit. Oke, menarik. Tapi kalau sebenarnya kalau kita ngomongin soal robot untuk trading ya Pak, sebenarnya apa sih yang bisa dilakukan oleh si robot ini untuk pemula misalnya? Nah kalau yang untuk pemula yang semi otomatis tadi itu bisa di KuCoin di exchanger luar ya, tapi bot itu gratis malahan. Jadi harus hanya trading di sana. Nah caranya juga ada di YouTube saya. Jadi dia kayak harga paling bawahnya kamu mau beli berapa, harga paling tinggi kamu mau jual berapa. Nah di antara ini dia akan melakukan jual dan beli ketika harga bergerak. Jadi nggak usah ngapa-ngapain ketika harga bergerak naik turun, dia akan jual dan beli sendiri. Oh gitu. Begitu. Oke. Berarti untuk pemula sebenarnya ya dua cara juga sih ya, mau manual, mau trading sendiri, mau pakai bot, asalkan pakai botnya yang bener-bener bagus gitu. Yang gratis kalau bisa. Jangan yang berbayar. Yang berbayar itu pasti nggak bagus biasanya. Karena kalau bagus pakai sendiri. Benar. Nggak dijual. Tapi kalau untuk pemula yang mau pakai bot begitu Pak, bisa mendapatkannya ini di mana? Misalkan kayak yang bagus begitu. Di exchanger KuCoin itu tadi free juga. Iya. Kalau exchanger yang berbayar berarti ya maksudnya waspada juga ya, hati-hati juga ya. Iya, rata-rata nggak ada sih exchanger yang menjual bot sih. Mereka memberikan fitur itu secara gratis karena keuntungannya kan dari trading fee dia. Gitu. Oke, jadi ya harus dipastikan betul-betul gitu Pak Sigit ya. Banyak MLM yang menjual bot itu kan, dan betul. Apalagi kalau pasti, wah hebat sekali kalau pasti. Iya. Berarti itu pasti keuntungan 100% kayak kembali.
apalagi dikasih jangka waktu Pak, jangka waktu 1 bulan keuntungan. Itu yang bahaya malah. Itu 99,9% scam. Oke, baik. Kita akan coba ngobrol ke investmentnya Pak, strateginya begitu. Sebenarnya kalau untuk kawan Merdeka sendiri yang mungkin awam juga dengan investasi atau trading, di saat apa kita menjual dan di saat apa kita membeli Pak? Untuk Bitcoin saya sih beli aja ya. Jadi meskipun harganya turun, naik saya terus beli. Karena kan kita main long term. Tapi kalau kita mau ngikutin tren juga bisa. Jadi trend following ketika harganya sudah double top gitu, ya bisa dilepas gitu. Untuk ambil lagi di bawah. Jadi tergantung setiap orang strategi dia tradingnya seperti apa. Oke. Lalu apa yang harus kita lakukan Pak kalau misalkan kita mau menjual, ngebeli dalam jangka waktu yang panjang gitu misalkan? Itu apa yang harus kita lakukan? Dan dipertimbangkan gitu. Ya jangan terlalu besar, jangan terlalu nafsu. Jadi ketika harga turun biasanya orang udah all in, padahal masih ada bottomnya, terus habis bottom masih ada inti buminya gitu kan. Jadi orang terlalu cepat ngambil barangnya gitu. Jadi pelan-pelan aja nyantai. Ya, memang rezekinya segitu, sesuai kemampuan. Jangan sampai kita sudah masuk semua di sana berharap harga naik, tapi dibawa turun bertahun-tahun kan nggak lucu gitu. Betul. Dan seringkali mungkin kalau Anda kawan Merdeka yang ada di satu pekerjaan, ketika ada teman-teman ngumpul ngobrol terus ada yang bilang, wah saya hari ini kalah karena margin call tinggal dikit. Sebenarnya kalau margin call itu apa sebenarnya Pak? Margin call itu yang di derivatif tradingnya ya. Jadi kan kita bisa pakai leverage kalau di derivatif. Di $1 bisa menjadi $100 jika dikalikan 100 leverage-nya. Ya itu modal $1 itu tadi ketika nggak cukup atau mengcover posisi kita ya akan liquid margin call, hilang 100%. Iya. Karena mungkin spread-nya terlalu sedikit ya? Iya, leverage terlalu besar, spread terlalu sedikit gitu. Saya sarankan untuk pemula jangan main di derivatif market dulu ya, tapi di spot marketnya aja yang kayak sahamnya. Beli pegang, kalau kita pas turun ya jangan direalisasikan kerugian, kan nggak rugi. Betul. Tapi ada nggak Pak strategi dari Pak Sigit untuk kawan Merdeka yang misalkan nantinya investasi tiba-tiba terkena margin call, cara mengatasinya? Biasanya kalau saya main future itu 5% aja dari aset yang di future wallet saya. Itu maksimum. Jadi ada cover sampai turun 20% ibaratnya. Ya tapi kalau kemarin sih jebol juga karena turun 20%. Ya, itu udah cukup aman lah, jarang sekali terjadi seperti itu. Oke. Ya, jangan masukin punyanya 1000, masuk semua di posisi 1000 ya hilang kalau seperti itu. Oke. Sekarang begini Pak, kalau misalkan studi kasus aja deh gitu misalkan. Di angka berapa biasanya, di spread berapa margin call itu akan terjadi, terus jumlah dana untuk melakukan averaging lah istilahnya. Itu berapa Pak idealnya? Tergantung, idealnya. Kalau saya maksimum 20 kali leverage-nya dan masuknya 5%, nanti tambah lagi kalau saya yakin akan bounce back ya tambah 5% lagi. Tapi ingat harus ada stop loss. Kalau main future harus ada stop loss supaya nggak sampai habis semua uang kita di sana. Itu dia. Jadi kita mesti main aman juga gitu ya? Betul. Oke. Jadi gimana Pak, kalau semisal ini ada kawan Merdeka, ini yang saya simpulkan jadi satu ya, kepengennya margin call-nya aman, tidak terlalu agresif, terus juga ya nggak terlalu pelan-pelan juga. Apa yang harus dilakukan? Ya itu tadi 5%, 20 bagi saya ya itu sudah cukup optimal. Karena kalau lebih besar dari itu jantungnya yang nggak optimal. Karena harus mantengin layar terus kalau lebih dari 20 leverage-nya kalau pengalaman saya. Dan juga harus ada SL, kemudian juga money management ya, itu penting juga. Bagaimana kita membagi antara spot dan future. Jangan semua di future terus kita kelikuidasi habis total. Tapi tetap harus punya pegangan yang di spotnya. Yang ketika harga turun tidak akan hilang itu asetnya. Oke, tapi apakah robot juga bisa mengcover ini Pak? Mengcover strategi seperti ini? Bisa, asalkan tidak terlalu banyak orang yang menggunakan bot yang sama, efisiensinya dia akan bagus. Oke, berarti harus pinter-pinter pilih bot itu tadi ya? Ya, atau bikin sendiri sih, itu yang paling optimal sih. Bikin rumus sendiri dengan cara technical analysis kita sendiri, diprogramkan ke bot.
Oke. Kalau saya ngobrol sama orang-orang yang berpengalaman begini tuh enak gitu ya. Jadi bisa ambil banyak sekali ilmu, banyak sekali cerita gitu kawan Merdeka. Sekalian gini Pak Sigit, dari sekian banyak perjalanan Pak Sigit, jatuh bangun yang Pak Sigit hadapi gitu, gimana caranya Pak Sigit bisa survive di cryptocurrencies? Maju terus aja Pak, soalnya nggak cuma dari lingkungan Oke. yang jauh, tapi dari keluarga dekat ngomong, kamu itu yang waras lah, masa beli sesuatu yang nggak ada wujudnya puluhan juta, ratusan Iya. juta, nanti istrimu makan apa gitu kan. Tapi ya saya udah tahu teknologinya ini akan berhasil gitu loh, ini akan merubah masa depan dan akan diimplementasikan di mana-mana ya. Dari sana saya mengambil langkah untuk tetap fight di sini, gitu. Tetap hold dan beli terus. Dan sekarang ketika harga naik, oh ya bener kamu ya. Capek. Iya. Berarti kan sudah ada contohnya nih kawan Merdeka, ada Pak Sigit yang sudah mencontohkan gitu. Jadi untuk apa Anda terlalu takut? Yang penting kan kita bisa mempertimbangkan manajemen resikonya, terus exchangernya kita juga nggak sembarangan pilih gitu ya. Mungkin bisa dikonsultasikan sama Pak Sigit juga mungkin kalau misalkan mau gabung dengan komunitasnya Pak Sigit, Crypto Indonesian Club. Nah, dari beberapa pertemuan ke belakang kita cerita tentang CIC. Sebenarnya kalau mau saya tanya Pak, CIC itu berdirinya mulai kapan? Terus apa yang mendasari Pak Sigit untuk bikin satu komunitas ini? 2017 akhir itu bikinnya, terus crash kan. Iya. Nah itu saya buat itu karena kurangnya komunitas. Ketika saya mau belajar tahun 2017 awal itu saya nggak tahu harus kemana. Belajarnya pun nyari orangnya nggak ada yang ngerti apa itu Bitcoin atau apa itu blockchain, sampai saya harus bertapa di rumah itu 4 bulan nontonin YouTube orang-orang luar apa itu blockchain, apa itu Bitcoin, dan saya nggak ingin orang-orang lain itu merasakan hal yang sama lah, paling nggak kita udah tahu dulu ya kita bantu dengan bahasa Indonesia lebih gampang supaya nggak salah. Betul, jadi kalau Pak Sigit dulu awalnya bingung mau cari ilmunya, Benar. akhirnya sekarang sudah punya ilmunya, bikin satu komunitas yang memadai orang-orang biar bisa belajar juga begitu. Benar, ya. saling belajar. Gimana caranya masyarakat bisa bergabung di CIC ini? Bisa kontak di YouTube Sigit Tanoko atau di langsung Telegram Crypto Indonesia Club 101 Telegramnya. Oke, dan di sana bisa dapat banyak sekali informasi dan ilmu pastinya ya. Ya mau tanya apa aja ya kita akan balas dari Oke. komunitas yang membalas. Nah itu dia tuh, jadi dengan komunitas yang sama, dengan tujuan yang sama, dengan visi yang sama, otomatis akan terbantu begitu ya. Betul. Jadi lebih mudah artinya begitu. Dan buku ini Bitcoin 101 ini juga bisa akan membantu Anda untuk Anda yang pertama kali mau terjun ya, atau mungkin sekedar mau baca-baca dulu aja deh, cari-cari informasi bisa ya Pak Sigit ya. Di Bisa. sini di Tokopedia ya. Tokopedia, Gramedia. Tokopedia, di Gramedia sudah ada Bitcoin 101 dari Pak Sigit Tanoko. Oke, terima kasih sekali lagi Terima kasih, Pak Pak Sigit Eki. Tanoko, dan terima kasih juga untuk Anda kawan Merdeka yang sudah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan kawan Merdeka tercerahkan ya. Selama ini mau tanya-tanya soal Bitcoin bingung gitu ya. Ya sudah, kalau begitu terima kasih banyak untuk Anda. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Merdeka FM. Saya Ricky pamit undur diri, sampai ketemu di Glenn Talk berikutnya. 106,7 Merdeka FM, musik terbaik 90-an hingga kini.